Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Film bertema sci-fi ini menceritakan tentang teknologi kepolisian yang sudah sangat maju di masa depan. Bahkan di tahun tersebut, sudah tidak ada lagi kasus pembunuhan karena canggihnya teknologi yang digunakan saat itu. Film ini mengisahkan tentang seorang detektif bernama John yang bekerja di pre-crime dan selalu bertugas untuk menangkap semua penjahat yang diketahui akan membunuh korbannya. Adapun nama dari setiap penjahat tersebut akan terpampang dengan jelas melalui bola yang muncul dari prediksi yang dihasilkan oleh Precox. Sedangkan Precox sendiri merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 3 orang istimewa, di mana semua tampilan masa depan yang mereka lihat akan direkam oleh holosphere atau sebuah layar besar, termasuk dengan sejumlah kasus di masa lalu yang belum sempat terpecahkan. Seperti biasanya, hari ini John kembali akan menangkap pelaku kejahatan sesuai dengan prediksi yang dihasilkan Precox. Namun prediksi tersebut masih belum terlalu jelas, karena yang keluar adalah bola merah atau merupakan kejadian pembunuhan tanpa terencana. Dan bola merah biasanya muncul secara tiba-tiba atau sudah sangat dekat dengan waktu kejadiannya. Berbeda dengan bola coklat yang merupakan kasus pembunuhan terencana yang bahkan bisa muncul hingga 4 hari sebelum pembunuhan itu terjadi. Kemudian dengan analisa yang sangat akurat, detektif itu telah berhasil menangkap penjahat di hari tersebut. Setelah itu, John tengah jogging di malam hari dengan sejumlah videotron yang memperlihatkan iklan dari pre-crime yang mengklaim telah sukses mencegah terjadinya kasus pembunuhan di Washington DC selama 6 tahun sejak awal didirikannya. Dari tampilan video itu juga diketahui bahwa pre-crime merupakan unit kerja baru di Washington yang dipimpin oleh seorang pria bernama Lemar dan sedang melakukan voting agar pre-crime bisa menjadi departemen baru yang berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Nah, setibanya di rumah, John mulai memutar sejumlah video kenangan lamanya bersama sang anak dan mantan istrinya. Anaknya bernama Sun dan istrinya yang mantap itu bernama Lara. John juga menggunakan obat penenang yang dibelinya dari seorang pria misterius ketika tengah jogging sebelumnya. Ternyata John membeli obat itu karena sering mengalami susah tidur yang disebabkan oleh trauma dari kejadian di masa lalunya, yaitu ketika anaknya tewas. Di hari berikutnya, Lemar memberitahu pada John bahwa kali ini pihak kepolisian di Washington telah mengutus seorang pria bernama Danny sebagai pengawas di pre-crime. Dan pria tua itu mengingatkan kepada John agar lebih waspada kepada Danny. Tak hanya bertugas sebagai pengawas, Danny juga memiliki surat penugasan langsung dari Jaksa Agung yang memungkinkannya untuk dapat mengakses semua tempat dan sistem yang ada di pre-crime, tak terkecuali untuk masuk ke tempat bernama Temple, yaitu tempat di mana Precox berada. Masih ingat kan? Precox adalah sebutan bagi 3 orang ini, yang mana orang yang sedang berendam ini adalah manusia istimewa yang dapat melihat masa depan. Ya kayak peramal gitulah simpelnya. Sebenarnya di dalam Temple tidak boleh sembarang orang yang masuk ke dalam tempat ini. Namun karena ada surat resmi dari Jaksa Agung, menjadi alasan mengapa John tak bisa menghentikan Danny ketika dia ingin bertemu langsung dengan Precox yang ada di sana. Di dalam Temple, wali yang menjadi petugas jaga bagi para Precox mulai menjelaskan cara kerja dari holosphere, di mana ketiga Precox ini masing-masing bernama Agatha serta si kembar Artun dan Desil. Mereka harus tetap berendam di dalam bak berisi susu foton sebagai pasokan nutrisi dan konduktor yang berfungsi untuk meningkatkan gambar yang mereka terima ketika melihat masa depan melalui pikiran mereka. Penglihatan masa depan yang muncul dari setiap Precox akan di-scan menggunakan alat yang menempel di kepala mereka secara tomografik optik, sehingga bisa memunculkan gambaran yang lebih jelas di sistem holosphere, yang kemudian mulai mencetak bola-bola kayu dengan nama pelaku kejahatan dan juga korbannya dari setiap kasus yang akan terjadi. Wali juga mengatakan jika Precox selalu diberikan dopamin di setiap kepalanya untuk membuat mereka tak pernah merasakan sakit, termasuk mengatur kadar serotonin dalam tubuh mereka. Hal inilah yang membuat Precox selama ini selalu bisa bekerja penuh setiap jamnya
meski mereka tidak dalam kondisi yang sadar betul. Bahkan John juga sempat mengatakan jika Precox tak perlu dianggap sebagai manusia lagi. Kemudian sempat terjadi perdebatan di sini. Danny menilai semua yang dilakukan Precrime sudah sangat keterlaluan, karena tidak hanya mengabaikan hak setiap Precox untuk bisa menjalani hidup mereka layaknya manusia pada umumnya. Tetapi teknologi yang digunakan tersebut juga secara tak langsung telah melawan takdir atas semua kejadian yang seharusnya terjadi. Meski John sempat berdalih jika selama adanya Precrime, tak ada lagi kasus pembunuhan di kota itu. Saat Danny dan Wally meninggalkan John sendirian, secara mengejutkan Agatha yang merupakan Precox terpandai di antara lainnya, tiba-tiba terbangun dan langsung meraih tubuh John. Agatha mengatakan pada John, "Bisa kau lihat?" sambil menunjukkan tampilan kenangan dari Precox tersebut melalui layar besar yang ada di langit-langit ruangan itu. Detektif itu sempat tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, termasuk dengan Wally yang selama ini selalu meyakini jika Precox tak pernah benar-benar sadar, bahkan bisa sampai melakukan aksi tersebut. Di departemen penahanan, John menemui petugas jaga yang bernama Gideon. Hal itu dilakukannya karena John masih penasaran terhadap rekaman yang sempat ditampilkan Agatha sebelumnya. Di tempat tersebut, John berusaha untuk mencari siapa sosok pembunuh yang sempat ditunjukkan Agatha padanya. Dan ternyata itu merupakan kasus yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun ada kemungkinan terjadinya salah tangkap terhadap penjahat dari kasus tersebut. Hingga akhirnya penjaga di sana pun mulai memunculkan para penjahat yang selama ini ditahan di tempat itu. Dari sini juga diketahui bahwa pada tahun 2054, semua narapidana dikurung dalam sebuah kapsul dengan kondisi tak sadarkan diri, hingga berakhirnya masa tahanan mereka. Saat menemukan tahanan atas kasus yang tengah diselidiki oleh John, Gideon menyebut jika sosok tersebut merupakan pria yang ada dalam rekaman video Agatha dan merupakan terpidana atas kasus tenggelamnya seorang wanita bernama Annie Lively, yang kejadiannya itu berada di Danau Roland, dan pembunuh tersebut bernama John Doe. Namun ada kejanggalan di sana, karena John Doe ternyata juga belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Dan anehnya lagi, sosok pembunuh aslinya tidak bisa diketahui secara pasti, karena diduga telah menukar matanya untuk mengelabui pemindai. Hingga sekarang memunculkan dugaan lagi, bahwa pembunuh asli Lively masih berkeliaran di luar sana, dan telah terjadi salah tangkap pada kasus tersebut. Jadi di tahun 2054, semua orang telah terdaftar identitasnya hanya dari bola matanya saja. Bahkan jika ada orang yang ingin mengganti identitasnya, maka orang tersebut harus mengganti bola mata jika ingin mendapatkan identitas baru. Sayangnya saat ini rekaman kenangan dari Agatha sudah hilang. Padahal itu satu-satunya petunjuk yang bisa mengarahkan John pada kasus pembunuhan tersebut. Akhirnya, detektif itu pun semakin penasaran dengan identitas dari Lively. Dari data yang ada di departemen penahanan, Lively diketahui merupakan seorang pencandu neoroin, sama seperti John. Meski tindakannya dilarang, namun John bersikeras untuk mendapatkan rekaman dari wajah korban itu dan menunjukkannya kepada Lemar yang merupakan atasannya, sekaligus menjadi orang yang sangat dekat dengannya selama di Precrime. Saat John tengah membahas soal kasus tersebut di rumah Lemar, tanpa diketahui Danny telah menyelinap masuk ke rumah John. Dan sialnya, ia juga mendapati sejumlah obat penenang di sana yang akan dijadikan sebagai bukti untuk menjatuhkan John, sekaligus mengambil alih Precrime. Di hari berikutnya, Holosphere kembali mengeluarkan bola merah dengan nama korban tertulis Leo Crow. Dan pembunuhan itu diprediksi akan terjadi kurang dari 36 jam ke depan. Seperti biasa, John memulai proses pemindaian untuk merencanakan penyergapan terhadap pelakunya. Namun anehnya, kali ini justru namanya sendiri yang muncul sebagai pelaku atas pembunuhan yang akan terjadi di masa depan. John yang kaget tak menyangka atas apa yang telah dilihatnya. Dia pun bergegas meninggalkan Precrime sesuai dengan arahan dari Wally yang nampak masih memberi dukungan pada John. Dalam pelariannya, John berusaha menyampaikan kasus yang tengah menimpanya saat ini kepada Lemar.
Dan ia berulang kali mengatakan bahwa itu semua merupakan ulah dari Danny. Sialnya, mobil John kini justru diretas oleh pihak kepolisian dengan mengarahkan tujuannya untuk kembali ke pre-crime. Namun kali ini, John berusaha keluar dari mobilnya dan menuju ke stasiun terdekat. Di dalam kereta, mata John sudah terdeteksi lebih dulu oleh sistem pemindai, sehingga membuat sejumlah polisi pun bergegas untuk menangkapnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Meski dengan susah payah, akhirnya John bisa menghindar dari pengejaran tersebut dan kini tengah menuju ke lokasi tempat seorang wanita tua bernama Iris Heineman. Sebagai informasi, Iris merupakan salah satu sosok penemu precox dan sempat mengusung dalam pembuatan pre-crime beberapa tahun lalu. Hal itulah yang membuat John kali ini datang ke sana untuk mengabarkan soal kegagalan sistem yang mungkin terjadi pada kasusnya. John yang sebelumnya hanya menganggap precox hanyalah sosok yang diciptakan untuk melihat masa depan saja dan bukanlah sosok manusia, namun kali ini tersadarkan berkat pengakuan Iris yang menjelaskan bahwa precox yang ada saat ini merupakan orang-orang yang telah lolos seleksi dari program yang telah dijalankan sebelumnya. Precox juga merupakan manusia yang terlahir seperti pada umumnya. Hanya saja mereka memiliki kekurangan dengan sejumlah kerusakan di otaknya. Namun di sisi lain, precox justru dianugerahi dengan keistimewaan tersendiri, di mana mereka semua bisa melihat peristiwa pembunuhan yang akan terjadi di masa depan. Atas dasar itulah, Iris dan Lemar mencoba mengaplikasikan bakat anak-anak tersebut ke sebuah program yang diberi nama precox. Dari sini juga Iris memberitahu pada John akan adanya Minority Report yang menyimpan semua data, yang bahkan meski salinannya telah terhapus, namun Minority Report yang asli tidak akan bisa dihapus. Dan data itu ternyata tersimpan di otak precox itu sendiri, terutama untuk Agatha, yang dinilai sebagai precox tercerdas di antara lainnya. Atas informasi itulah, sekarang John berniat untuk mendatangi Agatha dan mengcopy semua data yang dibutuhkannya untuk mencari kebenaran bahwa prediksi precox untuk masa depannya mengalami kesalahan. Dan itulah mengapa John ingin mengambil data Minority Report di dalam kepala Agatha. Namun demi menghindari alat pemindai mata yang ada di setiap sudut kota, maka John memutuskan untuk mengganti bola matanya melalui sebuah operasi ilegal yang dilakukan oleh seorang mantan dokter bedah. Sementara itu, Danny yang tengah berada di rumah Lara kini mengetahui bahwa alasan penceraian John justru diawali dari Lara. Ia mengaku selalu terbayang-bayang mendiang anaknya setiap kali menatap John. Dan itulah yang melatar belakangi perceraian mereka. Dari sini juga diketahui bahwa Sun telah meninggal di sebuah kolam, entah karena tenggelam atau akibat aksi pembunuhan. Yang pasti, penyebab kematian anak mereka masih menjadi misteri sampai sekarang. Kembali ke tempat John menjalani operasi penggantian bola mata. Ia kini harus beristirahat sendiri di sana karena sang mantan dokter harus segera meninggalkan tempat tersebut, seperti yang biasa ia lakukan ketika usai melakukan operasi pada semua pasiennya. Sialnya, ketika John harus menunggu selama 6 jam lagi sebelum perban di matanya boleh dibuka, saat itu juga petugas dari pre-crime datang ke tempat tersebut dengan menyebar beberapa spider yang akan memindai semua mata dari penduduk di sana. Pada akhirnya, John tetap harus membuka matanya agar bisa dipindai oleh spider dan untuk membuat petugas pre-crime pergi dari sana. Setelah kembali pulih dari operasi matanya, John kini bersiap menuju ke kantor pre-crime dan berniat untuk menemui precox. Sayangnya, belum juga sempat mengcopy ingatan dari Agatha, Danny memergoki John yang tengah berada di temple dan membuatnya harus kabur dengan membawa paksa Agatha keluar dari sana melalui saluran pembuangan. Kini Agatha sudah bersama John yang tengah menuju ke tempat seorang pria bernama Rufus. Ia merupakan kenalan John yang kebetulan juga pernah ditahan karena kasus peretasan. Dan Rufus ini adalah hacker yang bisa meretas apapun. Kemudian dengan kemampuan dan perangkat yang dimiliki Rufus, beberapa rekaman dalam ingatan Agatha pun ditampilkan dan mulai dikopi ke dalam sebuah penyimpanan. Mulai dari adegan pembunuhan yang dilakukan John pada Crow di masa depan,
hingga rekaman masa lalu ketika Lively dibunuh. Dan prediksi masa depan itu bukanlah kesalahan. Semua itu benar-benar akan terjadi. Namun sialnya, sebelum terungkap siapa pembunuh dari Lively, sekelompok polisi dari Pre-Crime telah sampai di lokasi tersebut, yang mengharuskan John dan Agatha kabur dari sana. John sangat penasaran atas kelanjutan masa depan yang telah diprediksi itu, dan keduanya kini berniat untuk menuju ke lokasi Crow berada. Setibanya mereka di kamar hotel Crow, John mendapati banyak foto anak-anak di sana, termasuk foto anaknya sendiri. Sontak dengan penuh amarah, John menyerang Crow karena menganggap sosok itulah yang selama ini menjadi pembunuh anaknya 6 tahun yang lalu. Namun tepat ketika waktu pembunuhan telah tiba, seperti yang telah diprediksi, John yang sudah membidik pistolnya tepat ke arah Crow, tiba-tiba dia seolah tersadar bahwa ia harus memilih untuk tidak mengikuti prediksi yang sebelumnya diberikan oleh Precox dan mengubah takdir atas dirinya. Nah, dari keputusan itu, kejanggalan mulai terlihat. Crow justru tetap memaksa John untuk membunuhnya dengan alasan bahwa selama ini dirinya hanya disuruh oleh seseorang untuk berpura-pura menjadi pembunuh anak-anak, termasuk membunuh Sun. Dan jika ia berhasil ditembak John hingga mati, maka keluarga Crow akan mendapat perlindungan dan asuransi yang sangat banyak. Tak berapa lama, karena terlalu memaksa untuk dibunuh, penembakan pun terjadi, dan itu dilakukan sendiri oleh Crow. Danny yang tiba ke lokasi tersebut mendapati kemungkinan bahwa aksi pembunuhan itu telah direncanakan sebelumnya. Dan pengawas polisi itu pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang ada di belakang kasus John kali ini adalah petinggi kepolisian atau Pre-Crime itu sendiri. Dengan segera, ia mengajak Lemar bertemu di rumah John. Namun ketika penjelasan sudah mendekati pada sebuah kesimpulan tentang sosok petinggi yang ada di balik kasus kali ini, secara mengejutkan Lemar langsung menghabisinya dengan sejumlah tembakan ke tubuh Danny. Dan Danny pun tewas. Hebatnya, Lemar membuat seolah kematian Danny terjadi karena dibunuh oleh John. Dan kini ia menuju ke rumah Lara setelah mengetahui bahwa John dan Agatha sedang berada di sana. Sementara di rumah Lara, fakta mulai terungkap. John menyadari bahwa Lively merupakan ibu kandung dari Agatha. Namun ketika ia mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat pembunuhan dan siapa pembunuhnya, seketika itu juga datang banyak petugas dari Pre-Crime yang langsung membekuk John dan menahannya. Di ruang kerja Lemar, pria tua itu akan melakukan konferensi pers atas kesuksesan Pre-Crime. Ia nampak tengah berbincang dengan Lara. Namun ketika Lara menanyakan soal Annie Lively, tiba-tiba obrolan keduanya terhenti karena Lemar yang sebelumnya mengaku tidak tahu soal pembunuhan wanita tersebut justru keceplosan dengan menyebut tentang aksi penenggelaman Lively. Sontak, perbincangan mereka pun langsung terhenti saat itu juga karena ada kecurigaan besar di antara keduanya. Kini, Lemar menuju ke acaranya dan Lara bergegas menuju ke Pre-Crime untuk menyelamatkan mantan suaminya itu. Di Pre-Crime, dengan berbekal pistol yang didapatnya dari ruang kerja Lemar, Lara pun mendesak Gideon untuk membebaskan John. Dan ia kini bekerja sama dengan Wally serta Jet untuk menampilkan rekaman atas aksi pembunuhan Lively. Sementara itu, Lemar yang sempat mendapat simpati atas kesuksesan Pre-Crime, dia pun diberi hadiah, yaitu sebuah pistol dengan sejumlah peluru berlapis emas dari salah satu peserta yang hadir di sana. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. John yang sudah berada di tempat tersebut kini telah mensabotase tampilan layar di ruangan konferensi tadi dengan memperlihatkan rekaman pembunuhan Lively. Dan dari sini juga terungkap dengan jelas bahwa pembunuhan dari ibu kandung Agatha adalah Lemar sendiri. Aksi pembunuhan itu dilakukannya agar Lemar bisa mendapatkan Agatha sepenuhnya untuk bisa dipekerjakan sebagai Precox. Sementara itu di Pre-Crime, beberapa petugas dikagetkan dengan munculnya bola merah dari Holosphere yang bertuliskan John sebagai korban dan Lemar sebagai pembunuhnya, disertai dengan rekaman prediksi aksi pembunuhan tersebut. Namun kali ini yang terjadi justru berbeda. Lemar yang sudah siap untuk menembak John malah lebih memilih untuk melawan takdir dengan menembak dirinya sendiri. Dan dalang dari semua ini ternyata benar adalah Lemar.
Atas semua kejadian tersebut, Precrime akhirnya diberhentikan di tahun 2054. Dengan semua tahanannya dibebaskan tanpa syarat. Akhirnya, John dan Lara pun kembali hidup bersama. Kini mereka tengah menantikan kelahiran anak keduanya. Sementara para Precox kini tinggal bersama di lokasi yang dirahasiakan. Ketiganya mulai bisa menjalani hidup layaknya manusia pada umumnya, tanpa harus terbayang-bayang lagi dengan semua prediksi tentang kejadian pembunuhan. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Minority Report yang rilis tahun 2002. Melihat masa depan sebelum kejadian itu terjadi memang sangat menyenangkan. Dan jika saja penglihatan masa depan tidak disalahgunakan pada film ini untuk mensabotase seseorang, mungkin di tahun tersebut benar-benar murni tidak akan ada yang namanya korban pembunuhan maupun kasus yang lainnya. Takdir yang tidak diinginkan bisa dirubah sebelum hal itu benar-benar terjadi. Film ini sangat direkomendasikan untuk kalian tonton di kala santuy. Dan film ini benar-benar keren jalan ceritanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?